Assalamualaikum, halo semuanya. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang ingin cari tahu tentang etika akademik dan bisnis. Di sini kita akan belajar beberapa materi yang terdapat dalam etika akademik dan bisnis. Materi pembahasan yang pertama, hak dan kewajiban mahasiswa. Yang kedua, perilaku etis dan tidak etis. Yang ketiga, etika pergaulan. Yang keempat, etika berpakaian. Selanjutnya, materi yang kelima, etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Yang keenam, etika dalam berorganisasi. Dan yang terakhir, etika di lingkungan kampus. Tahukah Anda etika? Pengertian etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Menurut Bertens, etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Artinya, etika dikatakan sebagai bentuk perilaku manusia untuk menjaga keharmonisan bersama. Keharmonisan akan terwujud karena adanya sikap saling menghargai antar individu. Maka dari itu etika harus diterapkan dan dikembangkan. Sedangkan menurut Siti Gajabla, etika merupakan teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Secara spesifik, pengertian etika adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan individu dalam suatu lingkungan sosial yang penuh dengan aturan dan prinsip tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar. Etika secara umum yaitu aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan etika ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Materi yang pertama, hak dan kewajiban mahasiswa. Menurut Siswoyo, mahasiswa dapat diartikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Artinya, mahasiswa sebagai anggota aktivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran tinggi untuk mengembangkan potensi yang ada dalam perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
Dalam pasal 109 dan 110 PP nomor 60 tahun 1999. Pertama, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. Selanjutnya, yang keempat, mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti serta hasil belajarnya. Yang kelima, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. Dan yang keenam, memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, kewajiban mahasiswa diantaranya yaitu: yang pertama, mematuhi semua peraturan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Sebagai mahasiswa, kita harus mengikuti semua peraturan yang ada di kampus. Misalnya, kampus tidak memperbolehkan ikut tawuran. Mahasiswa harus mengikuti aturan dengan penuh tanggung jawab agar tidak mencoreng nama kampus. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. Mahasiswa wajib memelihara fasilitas kampus dan harus mendedikasikan diri untuk pemeliharaan fasilitas tersebut. Misalnya, mahasiswa harus memelihara fasilitas yang ada, contohnya tempat parkir, gazebo, ruang kelas, dan fasilitas kampus lainnya. Fasilitas tersebut tidak boleh dirusak karena dapat mengganggu kegiatan pembelajaran yang menyebabkan kurang nyaman. Selain itu, kebersihan lingkungan kampus juga menjadi tanggung jawab mahasiswa. Mahasiswa harus segera membuang sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan kampus. Jika kondisinya tepat, kenyamanan tercapai di dunia kampus. Dan yang ketiga, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal biaya administrasi akademik, mahasiswa tentu juga ikut bertanggung jawab. Pembayaran biaya ini berfungsi sebagai tanggung jawab dari kewajiban seorang mahasiswa. Selanjutnya, kewajiban mahasiswa yang keempat, menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Artinya, mahasiswa harus menghargai ilmu pengetahuan dalam studinya. Kegiatan tersebut akan menjadikan mahasiswa lebih memahami akan ilmu yang didalaminya. Selanjutnya, nomor 5. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya harus menjaga nama baik kampus. Mahasiswa harus bisa bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena mahasiswa dalam bertindak akan membawa nama kampus. Jika mahasiswa melakukan tindakan yang tidak sesuai, maka akan mencoreng nama baik kampus. Yang terakhir, menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Sebagai warga Indonesia, tentunya terdapat banyak sekali perbedaan. Sebagai mahasiswa, kita harus bisa menghargai dan menjunjung tinggi kebudayaan tersebut. Perilaku etis menurut Bertans merupakan perilaku yang sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Norma tersebut berfungsi sebagai pegangan seseorang dalam bertingkah laku. Perilaku etis sangat bermanfaat untuk kepentingan pribadi dan untuk berinteraksi di lingkungan sosial.
Berikut ini adalah contoh perilaku etis. Yang pertama, bertutur kata baik. Perkataan yang diucapkan merupakan cerminan dari dirinya sendiri. Maka dari itu, sebagai kaum terpelajar, mahasiswa harus bisa bertutur kata yang mencerminkan intelektualitasnya. Paling tidak, apa yang dikatakan bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Apa yang dikatakan harus berdasarkan suatu pemikiran yang mendalam. Tentu saja dirinya harus melihat situasi untuk menyesuaikan dengan perkataan yang diucapkan. Yang kedua, berpakaian rapi. Pada dasarnya, pola pikir bisa dilihat dari cara seseorang berpakaian. Maka dari itu, mahasiswa harus bisa berpakaian rapi dan sopan, sebagai simbol bahwa dirinya adalah kaum terpelajar. Paling tidak, mahasiswa harus menggunakan pakaian yang bersih dan layak dimanapun ia berada. Terlebih lagi jika sedang berada di lingkungan akademis, seperti saat belajar di ruang kelas, bahkan saat sidang akhir. Cara mahasiswa berpakaian memperlihatkan penghormatan dirinya terhadap situasi yang dihadapinya saat itu. Yang ketiga, menaati peraturan. Lingkungan kampus pasti memiliki aturan-aturan yang diterapkan agar tercipta ketertiban umum. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar harus bisa menaati peraturan-peraturan tersebut sebagai tanda penghormatan dirinya terhadap lingkungan kampus. Jika dirinya melanggar tata tertib yang diterapkan di kampus, apalagi dengan penuh kesadaran, maka dirinya telah mencoreng nama mahasiswa sebagai kaum terpelajar. Dan yang keempat, bersikap sopan. Menjaga tingkah laku dan sopan santun dan saling menghormati dalam berbicara, berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, perilaku tidak etis. Juliani 2018 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Sedangkan perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Seseorang yang tidak memiliki prinsip moral dapat didefinisikan sebagai orang yang tidak etis. Dalam situasi yang tidak etis, individu menolak untuk mematuhi perilaku yang benar atau pola perilaku masyarakat yang diterima. Perilaku tidak etis dapat membawa masyarakat ke situasi anarkis juga, yang jelas dapat membahayakan. Berikut contoh perilaku tidak etis. 1. Titip absen. Lebih tepatnya titip presensi atau yang sering kita sebut dengan TA adalah tindakan mahasiswa kepentingan pribadi dengan cara menitipkan presensinya kepada teman sekelasnya yang sekiranya hadir dalam suatu mata kuliah. Hal ini termasuk perilaku tidak etis karena bertujuan untuk memanipulasi daftar presensinya atau perbuatan curang. Yang kedua, tidak menggunakan fasilitas dengan bijak. Perilaku tidak etis yang sering terjadi yaitu para mahasiswa seringkali tidak menggunakan fasilitas yang ada dengan baik, seperti tidak menjaga kebersihan dengan membuang sampah sembarangan, tidak mematikan AC atau fasilitas lain yang sudah tidak digunakan, dan memarkirkan motor sembarangan. Yang ketiga, main HP saat jam kuliah. Menggunakan handphone saat jam pembelajaran untuk keperluan lain, seperti main game. Ketika dosen sedang menjelaskan materi pembelajaran dan mahasiswa asik bermain handphone, membuat mahasiswa tidak mendengarkan materi yang disampaikan dan tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh dosen. Yang keempat, bertutur kata yang tidak sopan.
Bertutur kata yang tidak sopan mencerminkan jika seseorang kurang berpendidikan. Hal itu juga tidak mencerminkan sebagaimana mahasiswa seharusnya. Bertutur kata yang tidak sopan dimaksud seperti berbicara kotor atau kasar. Dan yang terakhir, tidak saling menghormati. Sesama mahasiswa seharusnya saling menghormati, tetapi seringkali terjadi perilaku tidak etis ini dilakukan. Contohnya mengganggu jam pembelajaran mahasiswa lain, mengganggu seseorang yang sedang beribadah dan berperilaku diskriminatif. Materi selanjutnya adalah etika pergaulan. Pergaulan adalah interaksi antar individu dalam mengenal lingkungan sosialnya. Bisa bersifat luas, yakni pergaulan dengan banyak orang atau seiring bergaul dengan orang lain. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika pergaulan merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa. Dalam pergaulan antar semua mahasiswa mengembangkan kepribadian, sopan santun, nilai-nilai budaya dan agama sebagai landasan utamanya. Mahasiswa mampu bergaul secara baik dengan sesama mahasiswa sebagai langkah awal untuk menciptakan iklim kerjasama yang kondusif. Dalam pergaulan mahasiswa, saling menghormati satu sama lain yang tercermin dalam acara memanggil, berbicara, menegur, meminta, dan berdiskusi. Dalam bergaul, mahasiswa tidak membedakan suku, ras, latar belakang sosial, ekonomi, dan agama. Mahasiswa dalam pergaulan senantiasa menunjukkan kepekaan, kepedulian, serta rasa kesetiakawanan sosial. Contoh etika pergaulan. Etika pergaulan yang kondusif membuat suasana dalam pergaulan jadi nyaman. Perlu diketahui, etika pergaulan sesama mahasiswa adalah sebagai berikut. 1. Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati atau menghargai kepada sesama mahasiswa. Mengembangkan semangat kekeluargaan dengan tidak membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, ras, maupun golongan. Yang kedua, menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai. Artinya, dalam pergaulan kita harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak berucap yang mendiskriminasi, dan tidak mengejek yang membuat sakit hati seseorang. Yang ketiga, apabila terdapat masalah, harus diselesaikan melalui musyawarah. Seringkali dalam pergaulan ada masalah seperti miskomunikasi yang membuat seseorang salah paham ataupun perbuatan tidak sengaja yang membuat seseorang marah. Jika dihadapi dengan emosi tanpa ada permusyawarahan, maka akan terjadi perpecahan. Selanjutnya yang keempat, introspeksi diri. Sikap introspeksi penting sekali, artinya tanpa sikap ini kita bisa salah kaprah dan salah paham dalam menjalankan mekanisme pergaulan. Bagaimana kita menyadari kekurangan diri sendiri, berterus terang terhadap kelemahan kita, dan mencoba mengubah sikap itu sebaik mungkin agar perjalanan tetap harmonis. Biasanya kadar orang dalam menatap dirinya punya kecenderungan berlainan. Ada yang menganggap dirinya sudah benar dan orang lain selalu salah. Yang kelima, saling memahami. Sesudah saling mengoreksi diri sendiri, antara sesama harus saling memahami. Betapa sukarnya memahami orang lain, terlebih lagi memahami diri sendiri. Itulah sebabnya sebelum kita memahami orang lain, ada baiknya memahami diri sendiri. Dengan demikian, penilaian kita terhadap orang lain akan objektif dan utuh. Dan yang terakhir, saling mengisi. Setelah kita mengetahui kelemahan tadi,
kita harus punya inisiatif untuk saling mengisi, saling tukar dan saling menerima, sehingga segala kelemahan dan kemampuan kita benar-benar berarti dalam kehidupan bergaul ini. Dengan demikian, pergaulan akan harmonis. Materi selanjutnya yaitu etika berpakaian. Menurut Rianto 2003, busana atau pakaian dalam arti umum adalah bahan tekstil atau bahan lainnya yang sudah dijahit atau tidak dijahit, yang dipakai atau disampirkan untuk menutup tubuh seseorang. Contoh etika berpakaian diantaranya: yang pertama, berpakaian rapi. Mahasiswa tentunya harus menerapkan pakaian yang rapi, karena mahasiswa dipandang sebagai civitas akademik, sehingga harus berpakaian rapi. Yang kedua, memakai kaos kaki. Dalam dunia kampus, tentunya seorang mahasiswa harus mengenakan kaos kaki. Kegiatan tersebut menjadikan diri lebih terlihat rapi dan berwibawa. Dan yang ketiga, memakai sepatu. Selain menggunakan kaos kaki, sepatu juga sangat diperlukan, karena mahasiswa akan terlihat lebih menarik jika mengenakan sepatu. Dan yang keempat, tidak berpenampilan berlebihan. Pakaian yang digunakan dalam kampus layaknya harus mengenakan pakaian yang biasa saja, namun tetap bersifat formal dan tidak harus mengenakan pakaian yang berlebihan. Materi selanjutnya yang kita akan bahas adalah etika komunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Menurut Abdul Samad Arif dan kawan-kawan, dalam buku Dasar-Dasar Komunikasi Bisnis 2021, etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Sedangkan komunikasi adalah hubungan interaksi antar manusia berupa pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi, etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi manusia. Etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Selanjutnya, etika komunikasi dengan dosen. Komunikasi antar mahasiswa dan dosen merupakan sebuah keniscayaan yang akan selalu berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk memulai komunikasi secara verbal atau menggunakan alat komunikasi dibutuhkan etika untuk mendidik diri berlaku sopan dan santun terhadap dosen, asisten dosen, staf, dan lain-lain, sebagai bentuk pemuliaan kepada yang mengajarkan ilmu kepada kita. Berikut contoh etika komunikasi dengan dosen. Yang pertama, komunikasi dimulai dengan salam dan sapaan tanpa disingkat. Dalam berkomunikasi dengan dosen, selayaknya harus menggunakan etika sopan santun dengan baik, karena dosen merupakan pembimbing akademik dalam proses belajar mahasiswa. Yang kedua, mengucapkan permintaan maaf apabila mengganggu, menyita waktu sebagai tanda sopan dan santun dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi dengan dosen, hendaknya mengucapkan permintaan maaf terlebih dahulu karena sudah mengganggu waktunya. Permintaan maaf tersebut semata-mata untuk menghargai dosen. Yang ketiga, memperhatikan waktu untuk berkomunikasi. Sebelum berkomunikasi dengan dosen, tentunya kita harus memperhatikan waktu terlebih dahulu. Jangan sampai melebihi waktu yang mengganggu waktu istirahat dosen.
Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar. Komunikasi dengan dosen hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak berbelit, agar dosen akan langsung paham maksud dan tujuan mahasiswa tersebut. Dan yang kelima, menulis keperluan yang diinginkan dengan singkat, padat, dan jelas. Dalam berkomunikasi dengan dosen, tentunya harus menuliskan keperluannya secara singkat, padat, jelas, dan jangan bertele-tele. Dan yang terakhir, menyebutkan identitas mahasiswa. Dalam melakukan chat dengan dosen, hendaknya menyebutkan identitas diri sebagai upaya menunjukkan bahwa yang menghubungi dosen tersebut adalah mahasiswanya. Materi yang kita akan bahas selanjutnya adalah etika komunikasi sesama mahasiswa. Dalam menjalin pertemanan di lingkup sekolah, penting bagi siswa dan siswi untuk mulai paham etika dalam berkomunikasi baik ke teman sebaya maupun ke dosen. Ini bertujuan untuk membangun rasa nyaman dan saling menghargai satu sama lain. Artinya, hubungan pertemanan dalam lingkup sekolah maupun keseharian juga akan menjadi lebih baik jika sudah paham etika dalam berkomunikasi. Contohnya adalah menyaring tutur kata yang ingin diucapkan, menghargai pendapat teman, dan bisa menjadi pendengar yang baik. Berikut ini adalah contoh etika komunikasi sesama mahasiswa. Yang pertama, jangan membalas pesan menggunakan huruf besar, karena penggunaan huruf besar akan diartikan bahwa kamu sedang marah atau berteriak. Yang kedua, tidak membuka obrolan dengan satu huruf saja, misalnya P. Yang ketiga, jika membalas chat, jangan disingkat-singkat yang menunjukkan bahwa kita sedang malas menanggapinya. Yang keempat, pastikan yang dikirim jelas dan tidak bertele-tele. Yang kelima, jangan spam atau mengirim pesan yang sama berkali-kali. Dan yang terakhir, pilih kata-katamu agar tidak menyakiti lawan bicara. Materi yang selanjutnya yaitu etika berorganisasi. Etika diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan atau lembaga atau organisasi sebagai suatu kebiasaan yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya. Setiap manusia memiliki pikiran, perasaan, dan tindakan dalam melakukan kegiatan dalam hidupnya. Tindakan setiap sumber daya manusia atau SDM dibaca sebagai sebuah sikap kerja seseorang di organisasi. Berbagai kalangan di Indonesia berpendapat tentang banyak daya manusia di Indonesia tidak jujur dalam pekerjaan mereka di organisasi maupun di masyarakat. Dalam etika atau moral saat berorganisasi, haruslah berpasangan dengan kejujuran, yakni manusia melakukan kegiatan organisasi berdasarkan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila di dalam organisasi, sehingga dengan sendirinya mengembangkan ketulusan hati. Alasan etika diperlukan dalam organisasi yaitu agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib. Manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Yang kedua, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma moral maupun etika, perlu dianalisa dan dikaji ulang. Yang ketiga, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Dan yang keempat, pentingnya etika dalam era modern. Materi yang terakhir yaitu etika di lingkungan kampus. Etika di dalam kampus merupakan salah satu penerapan karakter building dalam dunia pendidikan yang dapat membentuk karakter dan watak mahasiswa
menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun perilaku dalam kehidupan perkuliahan. Beberapa etika kampus yang patut diperhatikan oleh mahasiswa adalah berkaitan dengan pakaian, sopan santun terhadap dosen maupun civitas akademika lainnya, saling menghormati antar mahasiswa, menjaga kebersihan dan ketertiban, turut merawat fasilitas bersama, dan lain sebagainya. Dan saya kira cukup. Nama saya Yusril Adgrohim, NIM 211100002941, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.